Recording in progress. Di perguruan tinggi jenis apa? Yang paling banyak menurun ternyata di universitas, Bapak Ibu. Itu yang paling atas. Ya. Nah, sedangkan di sekolah tinggi di jurusan S1 ya, ini hanya jurusan S1 relatif penurunannya landai. Sedangkan di institut relatif tetap ya. Karena apa? Mahasiswanya memang sedikit. Jadi kalau untuk ada menurun dari 36 jadi 30 gitu ya. Jadi nggak begitu banyak. Nah, jadi cukup aneh juga di universitas pun jurusan akuntansi mengalami penurunan. Ya. Terus saya ingin menunjukkan masalah di pengajaran akuntansi. Di sana ada masalah menurut saya, yaitu kita banyak menggunakan pendekatan manual tadi gitu ya. Padahal sekarang sudah eranya IT. Di buku-buku akuntansi nasional maupun di asing jarang yang membahas tentang uang digital kayak OVO, GoPay dan sebagainya. Padahal anak-anak kita, mahasiswa kita itu pegangannya khusus untuk pinjol. Saya mohon Bapak Ibu berkenan membagikan informasi ini kepada para mahasiswa. IPB, Institut Persanian Bogor, sudah mengalami bencana ya. Ribuan mahasiswanya
terlilit pinjol, kemudian Y ya. Nah, bulan lalu kami mengundang OJK dan OJK mengatakan begini, Bapak Ibu mahasiswanya mohon jangan ikut-ikutan pinjol atau pay later. Pay later itu bayar nanti kan gitu ya, atau dicicil. Kadang-kadang menggairahkan ya. Saya misalnya beli sepatu 250.000. Dikasih tulisan mau pakai pay later nggak, dibayar setahun tanpa bunga gitu. Jadi rasanya murah sekali. Mengapa OJK bilang begitu? Karena banyak perusahaan ketika menerima lamaran dari lulusan kita, mereka akan langsung ke BI checking juga kayak kalau kita kredit Bapak Ibu. Begitu namanya ada, langsung dicoret, katanya begitu. Mengapa? Jangan main-main Karena masih jadi mahasiswa aja kok sudah punya utang. Iya, karena namamu pasti dicoret. Mahasiswa saya kasih tahu. Karena kamu berani main. Kalau kan masuk di BJ. kalian butuh banget, jangan pinjol, jangan pay later. Mending bilang ke BB. Kalau biasanya kan disampaikan gitu ya. Kemudian ada beberapa kurikulum yang memang Bapak Ibu. Saya pernah ke beberapa adalah praktikum mayop full 100% dalam satu semester. Ada juga yang programming. Karena bingung cari topik, diajari Unti bahwa publikasi ini penting. Tapi kita sendiri tidak menghargai karya-karya kita gitu. Lambok ya, Bapak Ibu yang sudah nulis buku oleh teman-teman yang lain dipakai gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau nulis mau pakai buku sistem informasi akuntansi, ada buku saya meskipun kita beda perguruan tinggi. Kalau nanti saya mau mengajar saya bisa pakai buku Bapak Ibu. Jadi kita pakai buku bahasa Indonesia lah. Karena apa? Pakai buku bahasa Inggris kita 99,99% Bapak Ibu ya. Kita pakai buku bahasa Inggris kan. Kalau itu iya, mahasiswa bisa beli nggak bukunya itu? Dan kalau di kampus saya ya, dosennya tidak ada satupun yang beli buku itu. Mereka mengandalkan download. Lah kalau mengandalkan download kan malah jadi dosa toh. Karena itu pakai thread. Kita menilai buku itu bagus, tapi barang curian. Mbok mending pakai buku dosennya sendiri atau dosen terus ya juga dicemooh teman-teman, Pak, mohon jangan pakai buku bahasa Indonesia Pak. Loh, saya nulis buku banyak Akhirnya ya walaupun saya tidak pakai buku saya, alhamdulillah laku lah di mana-mana gitu ya. Nah, belum lagi nanti istilah-istilah yang digunakan itu banyak yang lucu-lucu Bapak Ibu. Kos kok oleh IAI diterjemahkan sebagai beban. Kos itu kan charge, beban itu kan charge. Kos itu ya boleh harga pokok, boleh kos, tapi bukan beban Bapak Ibu. Tapi lihat di standarnya IAI. Ya, oleh karena itu memang saya setuju sekali bahwa akuntansi itu multi paradigma, ada ahli bahasa di situ. Sehingga ketika menerjemahkan tidak ngawur. Coba cost of goods sold, Bapak Ibu terjemahannya apa? Harga pokok penjualan. Nah, kita balik sekarang. Penjualan itu bahasa Inggrisnya apa? Sales kan? Nah, ini cost of goods sold. Nah, kalau sold apa terjemahnya Bapak? Terjual. Tapi kita menerjemahkan harga pokok penjualan. Nah, goods-nya mana? Goods apa terjemahannya Bapak? Barang kan? Kalau cost nggak ada terjemahnya, ya sudah kita pakai bahasa Indonesia aja, cost gitu ya. Jadinya cost barang terjual. Loh, enak banget kan? Kok tiba-tiba harga pokok penjualan bahkan sekarang menjadi beban pokok penjualan. Waduh, itu saya menangkap itu di logika saya susah banget gitu ya. Nah, mahasiswa kalau nggak paham ya karena kita sebagai orang tua yang memberi arahan yang salah. Gitu. Kemudian ada masalah lagi Bapak Ibu, kalau mahasiswa kedokteran kan ingin jadi dokter. Mahasiswa jurusan arsitektur ingin jadi arsitek. Mahasiswa kedokteran hewan ya ingin menjadi hewan. Nah, kalau mahasiswa jurusan akuntansi ingin jadi apa Bapak? Coba tanya kepada mahasiswa Bapak Ibu semua. Kalian setelah lulus ingin jadi apa? Jawabannya susah. Ya, biasanya ingin jadi kaya kan gitu ya. Nah, lalu mahasiswa-mahasiswa itu tadi pada tahun ketiga itu kalau mahasiswa arsitek udah bisa bikin maket rumah gitu ya. Kalau mahasiswa akuntansi bisa apa Bapak?
bikin sistem ya belum bisa, bikin laporan keuangan yang sampai selesai juga susah, bikin ngaudit juga belum bisa. Mana sarjana kita itu lulus karena PowerPoint aja. Jadi sebetulnya sarjana kita itu sarjana PowerPoint. Tidak banyak analisis, maka ketika ada apa sedikit, mereka komentarnya asal komentar. Ya, jadi di medsos kita lihat komentar itu nggak pakai analisis otomotif itu ya. Dia cerita, ada seorang YouTuber cerita ini loh mobil Cina, ini baterainya gini. Ada yang bertanya ini bisa berapa kilogram, ada bisa charge berapa lama. Tapi ada yang komentar dasar pro Cina lo, komunis lo ini. Ya ini sangat nggak. Ya ini punya waktu beberapa menit untuk mengenalkan AI Bapak Ibu ya. Ini di banyak perguruan tinggi lagi banyak perdebatan ya enggak internet. Nah internet itu teknologi. Masa saya anti? Ya enggak. Kalau saya malah justru harus pakai AI. Nah AI yang nggak boleh itu yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang nggak boleh itu cuma satu kok. Kita minta dibuatkan tulisan lalu di copy paste. Nah itu nggak boleh. Kalau yang dari acuan kan nggak asal topiknya nyangkut kan Bapak Ibu ya. Tapi kita mencari acuan itu kalau bisa yang kualitas. Paper yang kita jadikan akhirnya apa Bapak Ibu? Kutip. Dan dia sendiri harus mengutip, harus mengacu dari paper-paper yang juga bagus kan gitu ya. Jadi kalau ustadznya bagus, nanti santrinya juga punya santri lagi juga menjadi santri yang bagus. Nah, ini dengan Research Rabbit kita cari satu topik, misalnya digital marketing. Nanti akan ditunjukkan paper-paper yang membahas itu, lalu dia sudah dikutip berapa banyak, lalu nanti silahkan pakai Research Rabbit. Ini aplikasinya gratis. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung nyoba lah. Kemudian yang kedua ini Lateral AI. Saya hanya mengenalkan aja, Lateral AI ini begini Bapak Ibu ceritanya. Bapak Ibu silahkan cari satu topik, misalnya digital marketing tadi. Bapak Ibu akan dapat beberapa paper. Ini misalnya di sini kita disuruh milih apakah mau memasukkan paper-paper yang kita sudah punya atau mau mencari di situ. Kita cari di situ akan ditunjukkan digital marketing tadi ada ratusan paper. Kita tinggal pilih beberapa dengan mengklik tanda plusnya. Plus. Kalau sudah, nanti kan masuk ke dalam sistem. Nah, kita tinggal mencari begini. Dari katakanlah 10 paper ya. Saya cari teori gitu. Teori digital marketing. Nanti di dalam paper-paper itu ada paragraf yang membahas digital marketing itu akan ditampilkan semua. Tugas kita cuma ngeklik aja. Oh, ini mau saya pakai, ini mau saya pakai, ini mau saya pakai. Kemudian kita cari lagi. Alat analisisnya apa rata-rata? Nah, nanti ada yang bilang regresi, ada yang bilang kemudian inovasinya apa, dan seterusnya. Lalu hasil akhirnya langsung menjadi literatur review di MS Word. Ada alat lain untuk parafrase namanya SpeedWrite. SpeedWrite adalah aplikasi parafrase terbagus saat ini lah. Harganya kira-kira $800.000 per tahun ya. 6.000 paragraf dalam sebulan. Jadi kalau Bapak Ibu berkeberatan membeli 800.000, ya joinlah 10 orang. Masing-masing 80.000 kan. Nanti masing-masing orang dijatah 6.000 parafrase atau paragraf dibagi 10, berarti masing-masing orang punya jatah 600 paragraf per bulan. Kalau dibagi 30, sehari 20 paragraf. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pernah nggak nulis dalam sehari 20 paragraf? Kalau nggak pernah berarti masih cukup kan? Nah, jadi itu. Lalu ada program lagi namanya SciSpace, tapi alamatnya di typeset.io. Ini digunakan untuk membaca isi paper Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau mencari referensi sudah dapat papernya ini, membacanya bingung, masukin aja ke SciSpace. Nanti tanya ke dia, ini paper ini ngomong apa sih? Lalu kontribusinya apa sih? Teorinya apa sih? Kelemahannya apa sih?
Saya sebetulnya jadi pengen kuliah S3 lagi Pak Ugi. Iya. Jadi kalau dosennya bilang, saudara-saudara, tolong ringkas paper ini ya dikumpulkan minggu depan. Dosennya pas mau keluar ruangan, kuliah selesai, saya bilang, Pak, kalau mau saya kumpulkan sekarang boleh nggak? Ya, jadi Bapak Ibu sudah semudah itu teknologinya, gitu ya, supaya tidak ketahuan oleh dosen kalau pakai AI, gitu ya. Ini saudara nulis kok salah-salah, maaf Pak, ini sampai Pak, ini revisinya, gitu ya. Jadi sebetulnya sudah kita siapkan. Ya. Itu kira-kira untuk size space selalu ada perpleksiti yang topik berkaitan. Jadi begitu kita klik salah satu tanda plus, nanti akan dibuatkan karangan lagi. Aman. Ini kalau mau pakai ini. Dan Bapak Ibu, rahasianya juga, kalau kita pakai AI begini, misalnya ini di copy paste lah ya, dicek kemiripannya pakai Turnitin kira-kira tinggi nggak hasilnya? Enggak, rendah sekali. Mengapa? Karena text generated ini tidak disimpan. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan yang sama, tulisannya lain. Jadi ketika dicek pakai Turnitin, ya tingkat plagiasinya rendah sekali Bapak Ibu. Tapi sayangnya aplikasi-aplikasi seperti ini sekarang sudah bisa mendeteksi ini ada unsur AI-nya enggak. Jadi hati-hatilah gitu ya. Jangan copy paste pesan saya itu. Silahkan diparafrase dulu. Nah ini program SpeedWrite, kita bisa memasukkan satu paragraf seperti itu akan segera diparafrase dengan kata-kata yang berbeda. Kalau aplikasi-aplikasi lain cuma mengganti kata kerja ya, saya membawa nanti diganti saya menjinjing atau saya menggotong, paling begitu. Kalau ini betul-betul subjek predikat objeknya dibolak-balik. Jadi Bapak Ibu pakai SpeedWrite cukup keren lah gitu. Kemampuannya paling keren gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik link yang saya berikan kalau mau beli. Kemudian aplikasi yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah Diction. Ada yang pernah dengar? Pernah ya? Aplikasi Diction ini menurut saya super keren Bapak Ibu. Harganya juga kira-kira di bawah 1 juta lah gitu ya. Aplikasi ini digunakan untuk menganalisis karakter seseorang. Jadi kalau ada omongan saya ini tadi ya direkam lalu dibentuk teks, ditaruh di dalam aplikasi ini, akan bisa dianalisis dengan 5 variabel utama lalu dirinci lagi menjadi 35 subvariabel. Apakah orang ini termasuk orang yang optimis? Apakah orang yang apa adanya, apakah orang yang berani mengambil risiko, dan sebagainya Bapak Ibu. Nah bagi Bapak Ibu yang jurusan manajemen, jurusan akuntansi, bisa menggunakan laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan go public itu kan ada laporan komisaris, ada laporan komite audit, ada laporan manajemen gitu kan. Ambil aja salah satu, misalnya manajernya lah gitu. Tinggal di copy paste saja Bapak Ibu, taruh MS Word, kan itu masih PDF dan harus bahasa Inggris. Nah itu tinggal di copy ke MS Word, nggak usah diformat ulang. Langsung di save, maksimal 10.000 file. Nah Bapak Ibu nggak mungkin pakai sampai 10.000 ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah punya itu ingin meneliti, kirimkan ke saya aja, langsung saya analisis, saya nggak akan baca, nggak akan apa-ngapain. Nah, tinggal saya masukin, saya analisis, hasilnya dalam bentuk Excel, saya kirimkan ke Bapak Ibu. Hasilnya nanti akan berupa angka-angka begini. Jadi ada 3 perusahaan tadi, ini contoh saya loading. Oke. Berarti waktunya sudah habis ini ya. Ya, dari hasil naskah tadi akan diketahui 5 variabel ya, karakteristik utama masing-masing manajer di perusahaan tadi. Lalu bisa kita kaitkan dengan kinerja perusahaan. Oh, di masa pandemi atau setelah pandemi atau di masa krisis, manajemen yang berani mengambil risiko, perusahaannya biasanya berhasil. Gitu ya. Nah, jadi ini aplikasinya namanya Diction dan nanti bisa dirinci menjadi 35 subvariabel dari contoh-contoh yang saya lihat di berbagai jurnal.
mereka hanya mengambil salah satu di antara 5 variabel besar itu. Jadi misalnya certainty, orangnya ini maunya yang pasti-pasti aja. Kalau yang optimism dia itu belum tentu mendapatkan hasil, tapi orangnya sangat optimis. Seperti Prof. Unti tadi ya, jadi pokoknya bikin dulu, berjuang dulu, lalu teruskan ke generasi berikutnya. Kalau nunggu-nunggu harus berhasil ya nggak jalan-jalan malahan gitu ya. Nah ini dan seterusnya. Lalu subvariabelnya ada di bawah. Jadi saya hanya ingin menunjukkan ada aplikasi ini yang bisa begitu gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang nanti bikin paper, gampang aja tinggal cari teksnya seperti apa. Saya sudah mendapatkan bahan kampanye ketiga capres. Nah, nanti hari Sabtu atau hari Minggu akan saya masukkan ke sini, akan saya bandingkan ketiga capres itu seperti apa gitu ya. Yang banyak ngomong yang mana, yang suka kerja yang mana akan ketahuan. Tapi sayangnya ini baru bahasa Inggris karena kosakata atau library-nya dalam bahasa Inggris gitu ya. Ini contoh-contoh paper yang menggunakan diction, Bapak Ibu. The use of optimistic tone by ethical firms leaders. Jadi cuma satu, optimistik, satu variabel aja bayangin. Padahal di situ tadi ada 5 variabel utama. Bapak Ibu berarti dalam bulan November ini kan bisa bikin 5 paper Bapak Ibu. Kalau ke sub variabelnya tadi ada 35, nah Bapak Ibu tiap hari bisa bikin 1 paper. Kira-kiranya begitu tantangannya ya. Ini contoh-contoh papernya yang berkaitan dengan itu, autobiographical vignettes in annual report CEO letters as a lens to understand how leadership is conceived and enacted. Nah, ini juga nanti berdasarkan laporan-laporan yang ada di laporan keuangan. Jadi gampang sekali Bapak Ibu. Kemudian yang lain adalah ini, are there language markers of hubris in CEO letters to shareholders? Ya ini apakah ada pesan-pesan tersembunyi dari sana gitu ya. Nah kira-kira itu aja Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya apa ya nggak tahu saya. Pokoknya kesimpulannya akuntansi sekarang harus berubah. Akuntansi yang dulu kita terima dari para dosen kita itu sudah nggak begitu diperlukan lagi di dalam perusahaan. Nyatet-nyatet itu sudah nggak lagi ada jurnal, lalu bikin garis-garis, debit kredit itu kayaknya sudah perlu segera direformasi karena akuntansi itu tidak hilang, hanya berubah bentuk. Sekarang akuntansi itu adalah pengolah data menjadi informasi yang bisa digunakan oleh para pengambil keputusan. Misalnya saya sebagai dekan, saya butuh tahu apakah angkatan 2020, 2021, 2022, 2023 itu rata-rata IPK-nya apakah menaik atau menurun? Antara jurusan akuntansi, manajemen, dan sebagainya, apakah ada perbedaan IP-nya? Nah, sekarang informasi itu nggak bisa didapat dari sistem rata-rata begitu gitu. Jadi kita harus mulai mengajarkan bagaimana merancang data supaya bisa. Kalau masih mengajari sampling, nah itu adalah ilmu zaman Mojopahit dulu. Kalau sekarang saya ingin tahu berapa jumlah mahasiswa PP dari jurusan ini, itu kan tinggal perintahnya aja, mantranya aja akan langsung keluar. Kalau sampling itu kan berarti hanya beberapa. Nah, kalau dengan komputer itu kita tidak usah sampling, semua data kita baca bisa. Itu kira-kira Bapak Ibu sebagai pemantik diskusi, kalau ada yang membuat marah atau tersinggung ya memang sengaja saya buat begitu supaya kita ada diskusi. Karena kalau paparan saya baik-baik saja, cuma pada manggut-manggut dan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Saya di bawah.
Bapak Ibu dan Ibu Ari sebagai moderator, Pak Wing sudah ngawali terkait dengan pemanfaatan AI dalam pendidikan akuntansi. Tidak hanya dalam konteks pembelajaran tapi Pak Wing, tapi dalam konteks pendidikan. Karena di dalamnya sebenarnya syarat pesan gitu ya, yang Pak Wing belum menyampaikan secara keseluruhan gitu ya. Itu dampak etisnya seperti apa gitu. Tapi secara teknis kita sudah dapat memahami bahwa AI sedang berkembang gitu ya, dan apapun bisa dilakukan oleh kita dan mahasiswa kita. Tapi saya pesan kepada mahasiswa bimbingan saya, nanti jangan manfaatkan AI untuk menulis. Ya, itu. Sini ada Sigari Nurin, ada Mas Yunanto dan yang lain gitu ya. Karena apa gitu ya, nanti bimbingan yang sudah lama nanti menyesal gitu ya. Nah, itu membuat sakit hati yang lain. Nah, kemudian berikutnya originalitas karya yang kita tuangkan. Ya, karena begini juga disertasi adalah satu kekayaan intelektual dan bisa jadi satu proses akumulasi dari idealisme kita atas berbagai gagasan ya yang sebelumnya muncul dari kita aktualisasikan dalam bentuk suatu tulisan. Nah, bahwa dalam memahami apa yang kapasitas dirinya, ya, bukan kapasitas AI, begitu, ya. Tapi kalau untuk memahami, saya lagi memahami lebih cepat atas bahan yang dimiliki, itu silahkan. Ya. Bapak Ibu, saya menyampaikan hal yang general dan mungkin ini menjadi bahan bersama kita untuk merenungkan apa ke depan yang perlu kita lakukan dalam kerangka membangun akuntansi Pancasila. Apa yang saya sampaikan mungkin dalam kerangka yang makro begitu ya, tidak spesifik. Menjadi bahan renungan kita. Berikutnya. Nah, ini kasus yang belakangan ini terjadi, bukan kasus ya, situasi yang belakangan ini terjadi. Ya, ini terkait dengan rentetan menjelang pemilihan umum, Bapak Ibu. Ya, ini rame di kita. Ya, ini sedang rame di kita, gitu ya. Dan Bapak Ibu,